Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartono, mahasiswa pendidikan profesi guru dengan NIM 1870213252244 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Salam hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu dosen biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, maka kita alangkah baiknya biar barokah kita berdoa. Diniyah wa kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Tidak masuk hari ini? Ada. Siapa temannya yang tidak masuk? Kemarin sakit ya? Ya. Kita doakan semoga Hafiz ya dimudahkan dan diberikan kesehatan oleh Allah. Ya, amin amin Allahumma amin. Yang lain masuk semua kan ya? Hafiz ya? Yang tidak ada ya? Yang sakit ya? Kita taruh di sini yang sakit, Hafiz, yang lain masuk semua. Maka sebelum kita mulai pembelajaran, kita melakukan semacam espriki biar tambah semangat. Ya, di pagi hari ini biar tambah semangat. Yuk berdiri semua, ayo berdiri. Ya, terima kasih. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Sebelum kita lanjut ke materi, tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian akan mengenal rangka sendi, otot, dan fungsinya. Itu yang pertama.
yang menyusun rangka tubuh kita, jenis sendi dan jenis otot. Nah, terus yang terakhir, kita semua akan mendemonstrasikan bagaimana rangka sendi dan otot menjalankan fungsinya. Ya, materi hari ini yaitu tentang rangka sendi dan otot. Baik, pertanyaannya, bagaimana kan tubuh kita bisa bergerak? Ada yang bisa jawab? Ya, gimana? Ya. Ya, masih ada lagi. Ayo, videonya ya, biar tambah paham. Disimak betul-betul, yang penting bisa dicatat, ya. Nanti bisa dicatat. Soalnya Ustaz akan menanyakan nanti ketika sudah videonya selesai, akan Ustaz tanyakan, ya. Videonya. Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Topik A.2 dengan materi sendi dan otot. Mata pelajaran bebas untuk kelas 6 SD. Kegiatan membuka. Perhatikan percakapan pada gambar berikut ini. Ian, kenapa dengan kakimu? Kakiku terkilir karena kurang hati-hati saat menaiki tangga. Kamu masih bisa berjalan? Bisa, tapi agak sulit karena rasanya sakit saat pakai untuk berjalan. Pernahkah kalian mencoba membangun benda hanya menggunakan gambar jari tanpa jari? Coba pikirkan, bagaimana jika salah satu kaki kita tidak dapat digunakan untuk berjalan? Bisakah kita berjalan dengan baik tanpa terjatuh? Kita dapat melakukan berbagai aktivitas karena mempunyai rangka tubuh yang dikendalikan oleh sistem saraf. Mari kita pelajari pada video kita kali ini. Rangka otot dan sendi. Rangka otot dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk belayan. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau bulu, badan, dan tajur pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. 3. Rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pemungkil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan.
Rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6. Tempat melekatnya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Ya, fungsinya dari rangka. Ya, fungsi dari rangka ada 6. Ingat-ingat ada 6. Ya. Dan lanjut. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kemih, dan lain-lain. Otot polos berbentuk gelondong seperti potongan-potongan kayu. Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat bernapas, otot yang berada di diafragma secara otomatis mengembang atau menepis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik. Letak otot lurik menempel pada rangka. Otot lurik berbentuk serabut seperti serabut kabel. Otot lurik dapat dikendalikan secara sadar dan sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Misalnya saat mengangkat benda, otot lurik akan berkontraksi dan membuat kita mampu untuk mengangkat benda. Saat mengunyah, otot lurik pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. 3. Otot jantung. Otot jantung hanya terletak di dinding jantung saja. Otot jantung berbentuk serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Otot jantung bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat kita bermain, berolahraga, atau tertidur, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Baik, tadi yang pertama rangka, yang kedua tentang otot, ini tentang sendi. Jadi ingat-ingat, dipahami. Terima kasih telah menonton video ini. Tadi sudah selesai menonton videonya, pelajarannya yaitu tentang rangka, otot, dan sendi. Ya, ada beberapa. Coba kita tanyakan kepada kalian, apa yang dimaksud dengan rangka? Ya, silakan coba. Rangka adalah kumpulan tulang-tulang yang memiliki bentuk Tertentu, ya baik. Rangka apa saja? Coba. Rangka ada berapa tadi? Berapa macam tadi rangka? Ada rangka kepala atau tenggorok, dan terus rangka badan, terus ada rangka gerak. Nah, ini ya, itu. Kalau otot apa? Ada yang tahu? Otot, ya? Berfungsi, ya. Terus sendi, sendi adalah ya penghubung antar tulang sehingga kita bisa berjalan, bergerak, ya. Kita sudah menjelaskan tentang rangka, sendi, dan otot biar tidak kaku otot-otot kita. Coba tangannya ke depan ini, coba tangannya ke depan, karena tadi berbicara tentang gerak dan sebagainya, sendi kita bergerak, ya. Coba tangannya di sini kan, coba tepuk satu.
tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua, fokuskan pikiran, kita siap belajar. Fokuskan pikiran, kita siap belajar. Jangan berbicara sendiri, jangan bergerak sama ya. Sekarang kita membuat contoh replika tangan seperti ini, ya. Replika tangan seperti ini. Tahu maju, yang ini maju, yang ini maju. Perwakilan, ayo cepat ke depan. Ayo, ayo, yang putra maju. Ya, yang putra maju. Sana, di sana dulu. Baik. Nah, baik. Saya awali dengan yang putra, ya. Di tengah. Yuk kita ini kan tangannya. 1, 2, 3. Nah, keluar siapa namanya ini? Dimas Diki, Dian, ya. Nah, kamu coba pilih yang warna apa? Biru, silakan tangannya. Ya, 1, 2, 3. Siapa namanya temannya? Ya, nanti namanya. Ya, nah 1, 2, 3. Siapa saja? Ya, kembali. Silahkan yang sesuai dengan nama-nama tadi. Ayo, kembali. Ayo. Ya, keluar. Ya. Maka kita akan membuat ini replika tangannya ini, ya. Ayo semuanya kumpulkan ada lembarnya, keluarkan, taruh di atas meja. Sudah semua? Kalau sudah bisa dikerjakan. Apa? Jangan terus ininya potongannya rapi. Jadi potong dulu. Nah, segitu ya, segitu. Ya, nah terus itu dipotong lagi. Ininya yang rapi, yang sama ya. Ya, sama. Ya, sudah semua ya? Ya. Nah, sudah semua, coba itu kalian amati ya. Kalian digerak-gerakkan sendiri coba. Coba. Digerak-gerakkan. Coba. Ayo silakan satu persatu. Digerak-gerakkan satu persatu coba. Ayo digerak-gerakkan satu persatu. Gantian sama temannya. Gantian sama temannya. Gantian. Gantian sama temannya. Ya. Karena sudah di buku itu di kertas ini kalian kerjakan ya. Ya dikerjakan dulu. Ayo dikerjakan. Di sininya pertanyaan-pertanyaan dikerjakan. Sebelum nanti kalian maju perwakilan kelompok untuk presentasi. Ya, kerjakannya ya. Kalau sudah, Ustaz kita salah satu dari kelompok ini untuk maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya tadi, replika tangannya. Ayo siapa? Yaitu replika tangan. Fungsi dari replika tangan tersebut adalah sedangkan ini sebagai pengganti dari tulang untuk mengeluarkan bagian kertas yang akan membentuk jari sehingga kertas tidak mudah terlipat atau rusak saat
sebagai struktur dasar tangan, akan terikat dan tidak akan memiliki struktur tangan yang solid. Dalam percobaan replika tangan, fungsi utama tali adalah untuk menarik dan menggerakkan replika jari-jari meniru kerja saraf manusia yang mengendalikan gerakan tangan. Bagaimana jika tidak menggunakan tali? Maka tanpa tali replika tangan akan dapat bergerak, sehingga tali berperan penting dalam mengajukan bagaimana gerakan terjadi sebagai respon terhadap perintah atau langkah. Apakah ada yang mau menanyakan? Boleh. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana jika tidak menggunakan tali? Silakan jawab. Bagaimana jika tidak menggunakan tali? Maka tanpa tali, replika tangan tidak akan dapat bergerak, sehingga tali berperan penting dalam menunjukkan bagaimana gerakan terjadi sebagai respon terhadap perintah atau tarikan. Gimana? Sudah jelas? Ya. Apakah ada yang mau tanya lagi? Ya. Ya, silakan. Sebutkan bahan-bahan untuk membuat replika tangan. Sebutkan atau masukkan bahan-bahannya untuk membuat replika tangan. Yang pertama ada kertas, kedua ada saran, ketiga benang, dan keempat solasi. Ya, itu jawabannya. Gimana? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, kalau sudah puas, tepuk tangan kepada terima kasih. Ya, dulu. Tadi satu tiga. Tadi sudah selesai presentasi, maka kalian sudah puas dengan jawaban dari teman-temannya. Setelah kita selesai, maka kerjakan tugas untuk tugas-tugas tentang rangka, sendi, dan otot. Nah, silakan dikasihkan. Silakan langsung diisi ya nama siswanya, nama kalian. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah dikumpulkan ke Ustaz sini. Baik ya, karena sudah mengerjakan, baik perhatikan Ustaz semua di dalam pelajaran hari ini, ya, yaitu tentang rangka dan otot. Maka keseharian kita setiap hari kita pasti bergerak, lakukan olahraga itu menyehatkan jantung, ya, gerak pokoknya gerak, ya, biar tidak kaku, otot-otot kita biar tidak kaku. Itu namanya tadi apa yang disebut dengan otot tadi, masih ingat? Rangka atau disebut dengan rangka tadi? Ya, rangka, yaitu ada rangka, kepala, gerak, ya. Kalau otot, ya, coba tadi. Otot adalah bagian dalam tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan tulang. Ya, untuk menggerakkan tulang. Kalau sendi tadi, Sendi adalah menghubungkan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. ya, itu adalah sendi adalah penghubung antar tulang ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, nanti ada tugas di rumah, ya, PR halaman 13 dikerjakan di rumah, ya, Nak, ya. Ya, sudah ditulis ya. Baik, kalau sudah ditulis, untuk pertemuan berikutnya besok, nah besok kita akan belajar tentang bab 2, yaitu tentang Saraf gerak
kita bereskan bukunya semuanya. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, baik, ayo kita berdoa bersama. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.